Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bab 156. James segera berkata, sebenarnya, semakin kuat orang hebat, semakin bijaksana. Mereka lebih memperhatikan moralitas dan etiket. Jika tidak, mereka tidak dapat mencapai posisi seperti itu. Amanda juga mengangguk, ya, memang benar. Tokoh besar semuanya berbicara rasional. Kirana merasa masalah ini tidak sederhana, tetapi tidak dapat mengatakan apa itu. Di matanya, bagaimanapun, kesenjangan antara Nathan dan keluarga Garrett terlalu besar. Selanjutnya, kita akan bersiap untuk menghadiri pesta ulang tahun nenekmu. Hadiahnya harus dipilih dengan cermat. Kamu pikirkan dulu, dan kami akan memilihnya nanti. Amanda menganggap kesempatan pulang ke rumah orang tuanya dengan sangat serius. Hal yang sama berlaku untuk James sebagai menantu dari keluarga Pramana. Akan sangat bagus jika dia bisa bersinar di pesta ulang tahun. Sekarang keluarga Garrett telah mengirim 1 triliun. James dan Amanda sangat percaya diri. Semuanya telah kembali normal, dan proyek Kirana telah berkembang dengan baik. Beberapa perusahaan telah mengajukan kerjasama. Lagi pula, setelah pengembangan taman ekologi, ada berbagai pasar seperti restoran, penginapan, dan sebagainya. Siapa yang lebih cepat bisa mendapat peluang? Oh ya, Nathan, siang ini aku ada pertemuan. Sebuah perusahaan asing ingin kerjasama, membangun restoran Western di taman ekologis. Apa kamu mau datang? Di pagi hari, Kirana bertanya. Kamu saja. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Karena Nathan memang memiliki urusan hari ini. Neville yang menghubunginya. Sesampai tempat tinggal Neville, Vermilion menyerahkan sebuah dokumen. Lapor Dewa Perang. Pasukan khusus penyerangan Vigorous telah berhasil menyelesaikan misinya. Sudah evakuasi dari garis depan. Menurut peraturan, sekarang kembali ke zona perang selatan sebelah kota South Mantis untuk istirahat. Tolong beri instruksi. Vermilion memberi hormat. Nathan melihat dokumen itu dan mengangguk, oke. Biarkan tentara Vigorous melakukan penyesuaian terlebih dahulu. Dan tunggu instruksi selanjutnya. Sebagai panglima dari 9 zona perang, Nathan memiliki hak untuk memobilisasi pasukan. Tapi biasanya dia menggunakan pasukannya sendiri. Brigadir Besi Kunlun di medan perang perbatasan. Brigade Besi Kunlun dibagi menjadi beberapa tim. Kekuatan tempur Vigorous berada di garis depan, dan sangat kuat. Pasukan Vigorous telah bertempur di perbatasan selama 2 tahun. Sekarang saatnya untuk beristirahat. Beberapa hari lagi, aku akan pergi ke kota South Mantis untuk menghadiri perjamuan ulang tahun nenek Kirana. Aku akan pergi ke zona perang selatan. Kata Nathan, itu bagus. Para pasukan Vigorous semua ingin melihatmu. Dewa Perang. Vermilion tertawa. Setelah kembali ke rumah di malam hari, Kirana memberitahu Nathan bahwa negosiasi kerja sama hari ini telah berhasil. Vic Catering Company secara langsung mengeluarkan deposit 30 miliar untuk menetapkan kerja sama ini. Ini adalah uang pertama yang dihasilkan proyek. Kirana menyerahkan kartu kepada Nathan. Apa yang kamu lakukan? Nathan tercengang. Bukankah kamu meminjam 5 miliar saat itu? Cepat lunaskan. Ternyata Kirana selalu mengingat ini. Oke. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Setelah Nathan menerima kartu itu, dia mulai memeriksa kontrak dengan Vic Catering Company. Ternyata salah satu anggota Kamar Dagang Anhemia, perusahaan yang dijalankan oleh orang asing ini, memiliki kebijakan yang menguntungkan dari pemerintah. Jauh lebih menguntungkan daripada perusahaan lokal. Nathan menghela nafas. Tampaknya pemerintah lebih mendukung perkembangan orang asing, memberikan kemudahan dan kebijakan preferensial. Terkadang bahkan membuka jalur khusus. Kirana tersenyum dan berkata, kamu baru tahu. Dari dulu seperti ini, apapun yang dilakukan orang asing ini di sini selalu memiliki hak istimewa. Selalu begitu. Wajah Nathan berubah. Mereka lebih tinggi dari yang lain. Konyol. Bab 157. Kirana menggelengkan kepalanya. Mau bagaimana? Mereka lebih unggul. Semua orang mengakuinya. Nathan mengerutkan kening. Neslandiaku adalah negara besar. Sejak kapan giliran orang asing menjadi orang-orang kelas atas?
Mau bagaimana? Orang asing diterima di mana-mana. Pelajar asing juga punya keuntungan lebih. Banyak gadis menyukai pelajar asing sekarang. Ketika melihat wajah asing, mereka tidak sabar untuk mengorbankan diri. Ada banyak fenomena seperti itu. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan walaupun merasa tidak adil. Kirana merentangkan tangannya tanpa daya. Ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Terkadang ketika mengikuti tender, standar yang dipilih bukan kekuatan dan prospek kamu, tetapi orang asing ini. Cahaya dingin melintas di mata Nathan. Oh ya, aku punya uang. Aku ingin membelikan rumah baru untuk ayah. Sekarang rumah lama itu masih atas nama ayah. Besok, dia ingin memindahkan atas nama ibu. Bagaimana menurutmu? Kirana bertanya. Uang hasil kerja kerasmu sendiri. Kamu atur saja. Keesokan harinya, James datang ke otoritas perumahan dengan penuh semangat. Ada antrean panjang di depan otoritas perumahan. James mengantre selama 1 jam dan akhirnya giliran dia. Ketika James dengan senang hati memegang dokumen dan masuk. Pada saat ini, 2 orang tiba-tiba masuk antrean, menghalangi langsung di depannya. Hei hei hei. Apa yang kamu lakukan? Kamu memotong antrean. James segera berteriak. 2 sosok tinggi di depan menoleh. Mereka adalah 2 orang asing. Mereka bahkan mengacungkan jari tengah pada James. Pergi yang jauh. James tercengang. Menghabiskan 1 jam dalam antrean sendirian. Dipotong antreannya. Bahkan dipermalukan. Ini jelas intimidasi. Bukan hanya James tidak senang. Orang-orang di belakang James juga tidak setuju. Mengapa? Semua orang mengantre. Jadi mengapa kalian potong antrean? Pada saat ini, itu adalah jam sibuk dan setidaknya ada 70 atau 80 orang berbaris di belakang James. 2 orang ini datang langsung memotong antrean. Dan masih menerobos paling depan. Tidak peduli siapapun pasti akan marah. Kalian antre ke belakang. Jangan potong antrean. Cepat keluar dari sana. Tidak peduli latar belakang apa yang kamu miliki. Cepat berbaris. Sekelompok orang berteriak pada 2 orang asing itu. Mereka sudah menyebabkan kemarahan massal. Hanya saja kedua orang asing itu cuek. Dan mereka bahkan tidak ingin menoleh. Melihat begitu banyak orang mendukungnya, James mengumpulkan keberaniannya. Dia melangkah maju dan mendorong mereka berdua. Keduanya berbalik. Salah satu dari mereka bertanya dengan marah. Ada apa? Kamu tidak boleh memotong antrean. Pergilah ke belakang dan mengantre seperti yang lain. Kamu tidak melihat begitu banyak orang mengantre di belakang. James berkata dengan dingin. Yang lain juga menggema. Ya, kalian mengantre yang benar. Kalian tidak memiliki hak istimewa. Semua melakukan hal yang sama. Terlihat 2 orang asing mencibir. Kami datang ke Neslandia. Kami tidak pernah mengantre. Oke. Kami memiliki prioritas dalam segala hal. Selain itu, urusan kami jauh lebih penting daripada kamu. Prioritas apa? Aturan dari siapa? Kalian semua harus berbaris dimanapun kalian pergi. Urusan apa lebih penting dari kita? Cepat dan berbaris di belakang. Semua orang berteriak. Selanjutnya giliranku. Kalian berdua antre dulu. James mengambil langkah maju dengan dokumennya dan ingin masuk. Diblokir oleh 2 orang asing. Salah satu dari mereka mengambil dokumen James. Dia merobek semua dokumen James. Bersambung.